Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Tutors Master. Pada video kali ini kita akan membahas soal TIU, tapi soalnya dalam bentuk acakan ya, bentuknya random ya, ada aritmatika sosial, ada konsep perbandingan dan sebagainya. Sebelum kita mulai, saya minta ke teman-teman yang belum subscribe channel kita di Tutors Master, silakan di subscribe dulu sebagai bentuk dukungan ke kami dalam menciptakan video-video pembelajaran untuk teman-teman dalam persiapan CPNS di tahun 2023 ini. Oke, kita mulai soal nomor 1. Soalnya seperti ini. Satu tim ya terdiri dari 12 orang dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam waktu 12 hari. Bila 4 orang dari tim tersebut tidak dapat bekerja karena sakit ya. Jadi kalau 4 tim sisa berapa temannya? Tadi kan 12 ya. Jadi sisa 8 ya. Sisa 8. Lanjut. Berapa persen penambahan hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Oke, ini konsep perbandingan berbalik angka ya, bukan sebanding atau berbanding lurus, tapi berbalik angka karena variabel yang lain bertambah ketika variabel yang lain berkurang. Contoh logikanya kan begini, tukangnya semakin sedikit ya, timnya semakin sedikit, maka jumlah harinya untuk menyelesaikan itu semakin banyak ya. Maka untuk persamaan rumus dari perbandingan berbalik angka adalah A1 per A2 ya, itu sama dengan B2 per B1. Kita umpamakan variabel A ini itu adalah jumlah tim ya. Lalu ya variabel B ini adalah waktu. Kita masukin angkanya. Berapa jumlah tim pertama? 12 ya. Dibagi dengan jumlah tim kedua berapa? 8. Sama dengan B2 waktu kedua itu yang kita mau hitung, X ya, dibagi dengan B1 itu adalah waktu pertama berapa? 12 hari ya. Ini kita kali silang ya, hasilnya 12 kali 12 144 ya, sama dengan 8X ya. Maka X sama dengan itu 144 kita bagi dengan 8. Ini hasilnya 16. Ketika dia 18 ya, ini 18. Hapus dulu. Jadi hapus. 144 dibagi 8 ya sama dengan 18. Coba lihat pembandingnya. Ketika 8 orang itu butuh 18 hari. Sementara saat 12 cuma 12 hari. Berapa selisihnya ya? 18 dengan 12 itu selisihnya adalah 6 hari. Maka penambahan, ini 6 hari selisihnya ya. Maka persen penambahan itu adalah penambahan dibagi dengan awalnya berapa? 12 dikali dengan 100%. Ini sama dengan 0,5 dikali dengan 100%. Ini sama dengan 50%. Maka jawabannya adalah D ya. Itu untuk soal nomor pertama, konsep perbandingan berbalik angka. Next, lanjut ke soal nomor 2. Lanjut soal nomor 2 ya. Soalnya seperti ini. Seorang pedagang membeli satu rim kertas A4 dengan harga 50.000 ya. Kertas tersebut dijual secara ecer per 5 lembar ya. Agar pedagang mendapat untung 40% dari hasil penjualan, maka harga eceran per 5 lembar adalah, kita pahami dulu ya, satu rim ya, itu sama dengan 500 lembar ya. Sementara dia jualnya, pedagang ini menjualnya setiap 5 lembar, maka kita bagi 5 ya untuk membagi paket-paket dari jualannya ya. Kita bagi 5 ya. Ini jadi dia jualnya per 5 lembar, maka jumlah jualan itu adalah 100 ya, 100 paket lah ya. Satu paket ini berisi 5 lembar. Modalnya itu adalah 50.000. Dia ingin untung 40%. Jadi kita hitung dulu berapa 40% ya dari 50.000. Kita dapat tuliskan seperti ini. Untung ya itu sama dengan 50.000
Persen kan itu per 100 ya. Maka 40% itu 0,4 ya, 0,4, 40 per 100 ini habis, maka untungnya untuk 40% itu adalah 5.000 kali 4 ya 20.000. Ini untungnya ya. Kita tambahkan dengan modal ya. Jadi untung ditambah dengan modal itu sama dengan untungnya mau 20.000. Kita tambahkan dengan modalnya 50.000 itu sama dengan 70.000. Ini yang dia targetkan dari penjualan 100 paket yang isinya 5 lembar. Maka kita tinggal bagikan saja ya, bagi 100. Ini 2 habis ya, maka sisa 700. Maka untuk mendapat 70.000 di mana keuntungannya 20.000 ditambah modalnya 50.000, itu per ecernya ya, setiap 5 lembar itu harus dijual 700 rupiah ya. Sangat mudah. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor selanjutnya, seorang pedagang menjual 5 kuintal ya. Ini paling basic, kita harus pahami dulu 1 kuintal itu berapa kilo ya. 1 kuintal itu setara dengan 100 kg ya. Artinya kalau 5 kuintal ya, itu sama dengan 500 kilo. Lanjut. Dengan harga beras ya 3.300 per kilogram. Jika dari hasil penjualan tersebut diperoleh keuntungan 10%, modal yang dikeluarkan untuk membeli beras adalah. Jadi kita bisa langsung tulis seperti ini. Yang dijual itu 500 kilo. Dia jual per kilo adalah 3.300. Maka harga jual itu sama dengan 500 kilo dikali dengan ya rupiahnya 3.300. Ini setara dengan kita kali 33 ya, kali 5 itu ini 15 ya, 165. Di sini total yang dia dapatkan adalah sebesar 1.650.000 rupiah. Ini sudah untung ya. Dia bilang mendapat keuntungan 10%. Jadi ini sudah untung nih. Yang ditanyakan adalah berapa modalnya ya. Jadi ini sudah artinya sudah untung plus 10%. Kalau kita mau hitung modalnya kan 10% tuh ya, 10% modalnya. Maka kita hitung dulu berapa modalnya. Bagaimana caranya untuk menghitung modal? Ya kita kurangkan aja dengan keuntungannya. Kalau keuntungannya 10%, artinya modalnya 90%. Jadi 1.650.000 ya. Kita kali dengan 0,9. Jadi pertanyaan nih, kok dikali 0,9 ya. 0,9 itu modalnya, kenapa keuntungannya 10%. Kita kali 9 kali 165 ya. 165 kali 9 ini 5, 4 ya. 9 kita kali dengan 6, 54 tambah 4 ya, itu 8 ya. Ini 5 ya. Lalu 9 kali 1, 9 tambah 5, 14 ya. 1485. 1485. Jawabannya adalah alfa ya. Seperti itu untuk soal nomor 3 ya. Sangat mudah. Next ke nomor 4. Tiba di nomor 4 ya. Soalnya sangat mudah. Ini konsep perbandingan saja. Soalnya begini. Harga barang A adalah 8.000, sedangkan B adalah 12.000. Jika A ya naik sebesar 50% dan B naik sebesar 25%, maka persentase kenaikan harga barang kedua barang ya. Jadi kedua artinya digabung ya. Pada kasus pertama itu harganya A ya, itu 8.000. 8 aja kita tulis ya. B itu kita tulis 8.000 ya supaya nggak membingungkan ya. B itu 12.000 ya. Ini pada keadaan pertama. Pada keadaan kedua ya, sesuai dengan soal,
pada keadaan kedua, si A ini ya, si A itu naik 50%, 50% setengahnya, maka setengahnya dari 8.000 kan 4.000, maka 4.000 ya, 8.000 kita tambahkan langsung aja ya. Jadi 8.000 naik setengahnya itu adalah 4.000, maka kita tambahkan 4.000, maka 12.000. Nah, lanjut. Si B itu mengalami kenaikan 25%. 25% itu sama dengan 1/4 ya. Nah, kita bagi 12 bagi 4 itu sama dengan 3. Oh, artinya kenaikannya adalah 3.000. Ini naiknya plusnya ya. Plusnya 4.000 ya. Ini plusnya 3.000 ya. Kalau plusnya 3.000 itu sama dengan 15.000. Maka untuk harga pertama totalnya adalah 20 ya. Nah, kasus kedua totalnya berapa? 27. Nah, ini berapa kenaikannya? 7.000 ya. Nah, jadi kita dapat tuliskan persentasenya 7.000 per harga totalnya berapa ya? Harga totalnya itu awalnya 20.000. Ini sama dengan 0,335 atau 35% ya. Itu soal nomor 4 ya. Sangat mudah konsep perbandingan. Jadi kalau 50% bisa kita asumsikan setengahnya, 25% bisa 1/4. Next, nomor terakhir. Tiba di soal nomor terakhir ya. Soalnya begini, Agung mendapat diskon 20% ya. Kalau mendapat diskon 20% artinya yang dibayarkan adalah 80% ya, seperti itu. Saat membeli tas di supermarket, jika Agung harus membayar 280.000, harga tas tersebut sebelum mendapat diskon adalah. Jadi yang ditanyakan adalah dia membayar 280 setelah diskon ya. Yang ditanyakan itu berapa harga awalnya. Kita bisa tuliskan begini. HB atau harga beli itu sama dengan persen yang dibayarkan ya, persen bayar dikali dengan harga awal ya. Jadi harga beli itu adalah persen yang dibayarkan dikali dengan harga awal. Berapa persen yang dibayar? Karena diskonnya 20%, maka harga diskon bayarnya adalah 80 ya. HB harga beli berapa? 280 ya. Sama dengan 80/100 dikali harga awal ya, bisa seperti ini. Lanjut, ini kan 280 ya, sama dengan 80 bagi 100, 0,8 dikali harga awal, atau harga awal itu sama dengan 280.000 dibagi 0,8. Ini sama dengan 350.000. Maka jawabannya adalah yang D ya. Ini kan sudah pasti salah nih ya, opsi A sama opsi B. Kenapa kok harganya lebih rendah dibanding dengan harga bayarnya ya. Mungkin sekian untuk pembahasan soal-soal. Kebanyakan ini soalnya aritmatika sosial ya. Mungkin sekian, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mempersiapkan diri untuk tes CPNS di tahun ini. Semoga ada manfaat. Jangan lupa senantiasa subscribe channel kita di Tutos Master sebagai bentuk dukungan ke kita dalam menciptakan video-video pembelajaran untuk teman-teman sekalian. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.